Juara, Barcelona menjuarai Piala Super Spanyol setelah mengalahkan Real Madrid di final. Final Piala Super Spanyol yang mendebarkan di Jeddah, Arab, memastikan anak asuh Hansi Flick keluar sebagai pemenang dan mempertahankan cengkeraman mereka pada Piala Super Spanyol dengan 2 gol dari Rafinha dan 1 gol Lewandowski. Dalam pertandingan mendebarkan di Stadion King Abdullah Sports City di Jeddah, FC Barcelona berhasil mengalahkan Real Madrid dengan skor 3-2 untuk merebut Piala Super Spanyol 2026. Pertandingan tersebut merupakan El Clasico klasik, yang ditandai dengan babak pertama yang kacau dan pertahanan tangguh dari tim Katalan di menit-menit terakhir. Barcelona mendominasi tempo awal, mengontrol hampir 75% penguasaan bola. Tetapi papan skor tetap tanpa gol, hingga menit ke-36 ketika Rafinha memecah kebuntuan. Gol pembuka tersebut memicu permainan gila kedua tim. Di waktu tambahan di mana 3 gol tercipta hanya dalam 5 menit ketika Vini mencetak gol untuk memberikan secercah harapan bagi Madrid. Lalu tak lama setelah itu Robert Lewandowski segera mengembalikan keunggulan Barcelona menjadi 2-1. Namun Gonzalo Garcia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 beberapa detik sebelum peluit babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua manajer Hansi Flick dan Xabi Alonso berusaha mencari keunggulan dengan pergantian beberapa pemain, namun gol tak juga tercipta hingga menit ke-70. Lalu Barcelona berhasil menjebol gawang Real Madrid yang ketiga kalinya melalui aksi Rafinha tepatnya di menit ke-73. Rafinha melepaskan tembakan rendah yang beruntung membentur bek Madrid, Raul Asensio, dan menipu kiper Thibaut Courtois untuk mengubah skor menjadi 3-2. Karena sangat membutuhkan gol, Madrid kemudian memasukkan Kylian Mbappe, yang kembali bermain setelah cedera lutut, untuk 15 menit terakhir. Ketegangan memuncak di waktu tambahan ketika Frenkie de Jong menerima kartu merah langsung karena pelanggaran keras terhadap Mbappe, dan membuat Barcelona harus bertahan dengan 10 pemain. Namun meskipun Madrid melakukan serangkaian tendangan sudut di akhir pertandingan dan kiper Joan Garcia melakukan penyelamatan ganda yang heroik, Barcelona tetap bertahan untuk mengamankan gelar Piala Super Spanyol ke-16 mereka dan sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Hansi Flick di final. Flick, kemenangan melawan Real Madrid sungguh fantastis dan istimewa. Hansi Flick tampak puas dan tenang di ruang pers Jeddah setelah mengangkat trofi Piala Super Spanyol keduanya sebagai pelatih FC Barcelona. Manajer asal Jerman itu menyoroti level permainan, kendali pertandingan, dan yang terpenting, sikap tim yang sekali lagi mengalahkan Real Madrid dalam final yang menegangkan. Saya bangga, kami bermain bagus, kami mengendalikan permainan, dan kami bermain sesuai gaya kami. Mereka memiliki banyak kualitas, dan itu tidak mudah, tetapi babak pertama fantastis, tegasnya. Di luar hasil pertandingan, Flick menekankan mentalitas tim. Ketika Anda melihat tim berjuang di setiap pertandingan untuk klub dan para penggemar, memberikan 100%, itu sesuatu yang fantastis. Ada suasana hati yang hebat, mentalitas yang hebat, jelasnya. Dan dia menegaskan pentingnya kemenangan tersebut. Saya tidak memikirkan pertandingan sebelumnya, hari ini sangat penting. Menang melawan Real Madrid sungguh fantastis dan istimewa. Salah satu pemain yang menonjol di final adalah Rafinha, yang berperan penting karena intensitas dan ketekunannya. Flick tak ragu memujinya, dia memiliki mentalitas yang luar biasa. Dia sangat dinamis, dan itu memengaruhi tim. Ia juga memberikan pujian kepada Eric Garcia, yang ia anggap sebagai pemain kunci dalam jangka menengah. Dia telah banyak berkembang dan saya sangat menghargainya. Dia memiliki mentalitas yang baik, dapat bermain di beberapa posisi, dan merupakan pemimpin untuk masa depan klub ini, ujarnya. Musim lalu kami tertinggal poin. Sekarang saya memiliki perasaan yang sangat baik. Hari ini sangat penting dan para pemain yang masuk memberikan kontribusi besar. Inilah timnya, inilah semangatnya, tegasnya. Terakhir, Flick fokus pada Ronald Araujo, yang kembali setelah periode sulit secara pribadi. Mengingat situasinya, berada di lapangan dan memenangkan gelar ini penting baginya. Saya senang untuknya, kami akan selalu mendukungnya. Dia pria yang hebat, pemain penting bagi ruang ganti, pungkasnya. Barcelona menambahkan bintang Tottenham senilai 65 juta euro ke dalam daftar incaran bek tengah.
Posisi bek tengah adalah salah satu posisi yang tampaknya diprioritaskan Barcelona untuk diperkuat ke depannya. Setelah kepergian Inigo Martinez musim panas lalu, tim Katalan bertekad untuk mendatangkan bek kidal yang dapat menjadi starter tak tergantikan bersama Pau Cubarsí dan pilar jangka panjang di lini belakang. Barcelona telah menjajaki beberapa opsi ternama dalam beberapa bulan terakhir, termasuk Alessandro Bastoni dan Nico Slotterbeck. Dan sekarang, menurut Sport, sebuah nama yang kurang jelas tetapi semakin menarik telah muncul dalam daftar incaran Blaugrana. Pemain itu adalah bek Tottenham Hotspur, Mickey van de Ven. Pemain internasional Belanda ini ingin meninggalkan klub London tersebut musim panas ini karena ia ingin melangkah ke jenjang karir selanjutnya. Dan pindah ke Barcelona akan menjadi tujuan pilihannya. Secara internal, Barca memandang perekrutan bek tengah sebagai operasi strategis dan percaya bahwa sumber daya dapat disediakan. Terutama jika pemain yang dipilih memprioritaskan klub meskipun persaingan pasar sangat ketat. Van de Ven sangat cocok dengan kriteria olahraga Barcelona. Di usia 24 tahun, ia menggabungkan kecepatan elit, kemampuan mengolah bola yang kuat, dan fleksibilitas taktis. Selain peran alaminya sebagai bek tengah sisi kiri, ia juga dapat beroperasi sebagai bek kiri. Sebuah kemampuan yang menambah nilai lebih mengingat kebutuhan pertahanan Barca yang terus berkembang. Pemain asal Belanda ini bergabung dengan Tottenham pada tahun 2023 dari Wolfsburg dengan harga 40 juta euro. Sejak tiba di Premier League, ia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain Spurs yang paling dapat diandalkan. Meskipun Tottenham secara tradisional sulit diajak bernegosiasi, laporan dari Inggris menunjukkan bahwa keinginan pemain untuk pergi sangat kuat, dan klub lebih memilih untuk menjualnya di luar Liga Premier, yang bisa menguntungkan Barcelona. Persaingan tetap menjadi faktor utama. Bastoni terus menjadi target impian, tetapi harganya bisa melebihi 80 juta euro, dan minat Chelsea semakin mempersulit operasi tersebut. Situasi Slotterbeck juga dianggap sangat kompleks. Keadaan ini telah meningkatkan daya tarik Van de Ven sebagai alternatif yang realistis namun berkualitas tinggi. Van de Ven baru-baru ini mengungkapkan bahwa idola sepak bola terbesarnya adalah Charles Puyol, memuji mantan kapten Barca itu atas intensitas dan kepemimpinannya. Namanya kini masuk dalam daftar incaran FC Barcelona. Tergantung perkembangan pasar, dan ia bisa mendapatkan momentum seiring klub menimbang ambisi dengan realitas keuangan dalam pencarian pemimpin pertahanan baru. Barca terus memantau bek kanan Portugal yang paling menjanjikan. Barcelona sedang memantau dengan seksama bek kanan Portugal yang paling menjanjikan, yang telah menorehkan prestasi dengan memenangkan Piala Eropa dan Piala Dunia U17 bersama tim nasionalnya. Pemain ini adalah Daniel Banjakui dari Benfica. Barcelona telah menghubungi agennya untuk menyatakan minat mereka. Banjakui akan berusia 18 tahun pada bulan Maret dan terikat kontrak dengan Benfica hingga 2027. Klub Lisbon tersebut menyadari potensi besarnya dan minat yang ditunjukkan oleh klub-klub top lainnya. Benfica telah memulai pembicaraan dengan perwakilannya untuk mencoba memperpanjang kontraknya. Namun sejauh ini, Banjakui belum menerima tawaran yang disodorkan petinggi Benfica tersebut. Daniel Banjakui, yang bergabung dengan Benfica pada tahun 2018, melakukan debut tim utama pada tanggal 17 Desember. Dalam kemenangan tim asuhan Mourinho di Stadion Farense dalam pertandingan Piala Portugal. Saya sangat menyukainya, saya sangat percaya padanya. Dia adalah salah satu dari banyak pemain muda di Benfica yang benar-benar memiliki potensi untuk sukses, kata manajer asal Portugal itu setelah pertandingan, menegaskan bahwa ia melihat masa depan baginya di level tertinggi.